mungkin kedatangannya hari ini ke Polda tujuannya untuk apa, Dok? Ya, kalau untuk hari ini dokter nganterin saksi untuk pelaporan brand lendir ya, yang diduga emang malsuin nomor izin edar. Iya. Udah sejauh mana mungkin, Dok, saksi yang diturunkan atau yang diberikan ke Polda sendiri berapa, Dok? Untuk saksi sih, untuk saksi baru, kalau yang kemarin kan untuk yang halal sudah selesai ya saksinya ya. Jadi tinggal pemeriksaan lanjutan. Kalau yang ini saksi nanti kurang lebih tinggal terakhir hari ini saksinya. Terakhir. Nah, Dok, perihal ini mungkin kelanjutan dari, mohon maaf, panggilan yang di Polres seperti apa mungkin, Dok? Apa yang kasus yang di Polres? Udah selesai, tinggal nunggu mereka kapan untuk masuk ke kejaksaan seperti itu ya. Jadi kalau dokter sih pengennya segera ya, tapi kan kalau misalnya ternyata memang segalanya belum siap, kan penyidik juga nggak mungkin menyerahkan ke kejaksaan ya. Jadi ya kita pasrahkan aja ke penyidik gitu ya. Lagi nah itu berarti sisanya memang tinggal nunggu ke persidangan aja atau bagaimana nih? Dokter sih sampai hari ini sih nggak tahu ya gimana perkembangannya, jadi mungkin lebih baik bisa ditanyakan ke Polres Jakarta Selatan. Tapi yang jelas dokter sudah selesai, pemeriksaan dokter sudah selesai, sudah nggak ada panggilan lagi seperti itu. Oke. Dok, sedikit mengupdate untuk perihal laporan yang dokter terhadap sel Sokia seperti apa mungkin kelanjutannya? Nah itu juga dokter juga ingin tanyakan, tapi yang jelas sel SS ya itu sudah dilakukan panggilan kedua, mungkin nanti setelah Lebaran panggilannya ya, setelah Lebaran. Dan dokter harapkan di situ jangan lagi ada alasan sakit seperti kemarin alasannya sakit dengan alasan mau berobat ke Penang, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan bahwa diri kamu sakit, kamu bikin konten dan kamu sekarang sehat-sehat aja gitu. Jadi berusaha, kalau menurut dokter sih SS ini hanya berusaha untuk mengundur-mundur akunnya untuk disita. Mungkin dia kan mau ngejar Lebaran kali ya, jadi dia takut banget jangan jualan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita kasih dulu lah waktu dia untuk bernafas dulu gitu. Tapi sekarang setelah DRL udah kena, hari ini juga dokter mau memberikan buka puasa ya kepada DRL, tersangka DRL dan teman-teman yang ada di sel Tahti seperti itu. Nah untuk ini kan ada 2 laporan juga ya, Dok, maksudnya dari Sela sendiri yang sebelumnya juga melaporkan yang ada di daerah Jakarta juga ya, itu mungkin seperti apa laporannya, Dok? Juga sedang diproses, yang di Jakarta Timur juga sedang diproses. Kemarin yang datang panggilan itu adalah saudara Panda dan HR kalau nggak salah ya, di Jakarta Timur itu juga sudah dipanggil. Dan lucunya ternyata didampingi oleh lawyer Pak Anus ya, jadi lawyer yang sama-sama memegang klien DRG ya. Jadi rupanya SS sudah ganti lawyer juga sekarang, jadi menggunakan lawyer yang sama seperti DRG. Dok, ini kan akhirnya DRL ditahan, Ya. apa perasaan dokter? Campur-campur, ada syukur, ada terharu, ada sedih, dan tadi juga dapat laporan dari, jadi gini ya guys ya, semakin terbongkar ya. Tadi Rohani ingin mengunjungi tersangka DRL di dalam Tahti Polda Metro Jaya ya, dan ternyata beliau ingin menengok dengan membawakan Al-Quran ya. Jadi berharap DRL ini bisa fokus ibadah, fokus membaca Al-Quran ya. Dan ternyata tidak jadi untuk ditemui, karena akhirnya beliau terbuka pemikirannya bahwa apa yang dokter omongkan selama ini, tersangka DRL itu melakukan penistaan agama, dibongkar oleh Allah di depan Rohani melalui melalui petugas rutan Polda Metro Jaya. Jadi di dalam, saudara tersangka DRL tidak pernah melakukan puasa, tidak pernah melakukan sholat ya. Sementara Rohani merasa bersalah karena Rohani lah yang mengeluarkan surat mu'alaf. Dan dalam waktu dekat, karena namanya sudah hancur ya saudara tersangka DRL, maka istrinya DRE juga akan melakukan tindakan dugaan penistaan
Jadi untungnya Kohani dibukakan matanya sama Allah, karena dokter sudah sempat bertemu dengan Kohani sebelumnya, tetapi beliau tidak percaya. Beliau mengira bahwa dokter ini ada seperti dendam pribadi gitu, ada seperti dendam pribadi ke saudara tersangka DRL. Tapi ternyata tadi akhirnya nggak jadi ditemuin karena memang dari orang rutan Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah sholat. Jadi kalau diberikan Al-Quran pun sia-sia. Dan Kohani cukup kecewa. Dokter juga mengatakan kalau harusnya diperiksa juga rekening dari istri. Betul, jadi memang istrinya ini diduga menerima aliran dana dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara tersangka DRL ya. Jadi juga seharusnya pihak penyidik bisa menyertakan pasal TPPU dan pasal 55 turut serta ya, karena memang lucunya nih guys, jadi gini. Sebelum naik sidik, sebelum kasus ini berkembang, semua penjualan produk-produk DNA Salmon, White Tomato, stem cell atau yang di kliniknya itu masuk ke rekening DRE, istri dari DRL. Ya, masuk. Nah, setelah menjadi naik sidik dan besar kasusnya, rekening ini dirubah menjadi rekening CV. Ya, jadi di situ diduga emang ada upaya untuk menyembunyikan. Ya, jadi di situ sebenarnya TPPU-nya udah kelihatan lebih jelas sebenarnya. Berarti dugaan pencucian uangnya udah mulai ini Betul, ya, sudah mulai tercover. terkuak, betul. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat DRE juga akan ditetapkan menjadi tersangka. Seperti itu. Oh, ini kan ditahan karena Makanya mengabaikan sebentar ditetapkan menjadi tersangka, makanya sekarang sudah mulai ancang-ancang untuk menciptakan framing bahwa DRE juga akan menjadi mu'alaf. Jadi itu sampaikan ya. Tindakan selanjutnya, strategi yang selanjutnya akan dilakukan oleh DRL adalah DRE akan menjadi mu'alaf. Tapi ingat ya guys ya, itu semua adalah strategi bentuk penipuan yang dilakukan oleh tersangka DRL. Ya, kalau dokter ngomongnya tidak benar, silakan nanti ditanyakan ke Kohani ya, yang tadi juga sempat ingin menjenguk tapi dibatalkan. Dok, ini kan bisa dibilang, aku balik lagi ke soal laporannya dok. Ini infonya dok, apakah benar dok adanya ancaman baru dari DRG yang dimana mau buat laporan untuk doktif yang bisa Oke, dibilang terus jadi- membongkar ya? Betul, jadi dokter tadi juga sempat lihat itu FYP banget ya, saudara Anus ingin melaporkan doktif. Yangkong juga ya, 2 orang Yangkong, itu panggilnya Yangkong ya, yang Kangkong karena udah tua juga, lumayan senior banget. Jadi begini Yangkong, Pak Anus ya, dokter siap kok ya, SPKT buka 24 jam, silakan dilaporkan. Tidak ada di sini membongkar rahasia dagang, tidak ada. Di sini dokter hanya membongkar ada dugaan penipuan yang dilakukan oleh klien Anda, seperti itu ya. Jadi silakan ditunggu laporannya. Yang jelas pesannya dokter untuk Pak Anus, selesaikan dulu kasus klien Anda yang di Medan ya, karena sudah di P19 ya, dan sekarang klien Anda di Medan ingin meminta damai ke dokter. Dokter katakan tidak ada pintu damai ya. Jadi biarkan, kalau bisa Anda urus dulu sampai ke pengadilan yang di Medan. Kok sampai sekarang Anda tidak bisa mewujudkan itu ya. Itu aja pesannya. Jadi urus dulu satu-satu kliennya, jangan main tinggal gitu. Apakah karena sudah nggak dibayar oleh bokir di Medan atau seperti apa ya gitu. Jadi urusin dulu aja yang itu. Mau laporkan silahkan, dokter mah siap kok. Korbannya ada, korban masker ya, bon pembelian ada, saksinya ada ya. Jadi ayo dokter mah silahkan dilaporkan saja ya. Berarti dokter sudah siap ya kalau memang pihak sana ingin melaporkan dok? Silahkan, jangan cuma cuap-cuap aja, jangan cuma berani keluar-keluar di medsos. Lebih baik langsung tunjukkan LP-nya. Jos gitu. Oke? Ada ini lagi dok, mohon maaf sekali lagi. Untuk memperjelas aja ya, untuk mempertegas dok. Berarti untuk yang laporan Sheila Sofia yang sudah dibilang Jadi udah ada illegal sidik. akses, ada persekusi, ada yang namanya juga pasal fitnah, ada juga pasal perbuatan fitnah, asusila, perbuatan asusila juga ada. Itu terus berjalan. Yang di Jakarta Utara berarti mohon maaf itu sudah naik sidik juga, dan untuk Panda juga sudah di Yang di Jakarta Timur saya. yang dia mohon maaf yang Jakarta Timur itu tanggal berapa, mungkin ada infonya kemarin? Oh dipanggil? belum ada. Nanti mungkin setelah lebaran ya. Oke, berarti sudah ada ya maksudnya untuk panggilan. Udah, terus udah lanjut kok, udah terus lanjut. Udah lanjut kok. Nah, untuk yang di sini mungkin selanjutnya seperti apa nih dokter, laporan yang di Polda ini? Apakah nanti dokter juga akan menambahkan saksi baru juga kah atau Ya bagaimana? kalau di Polda udah selesai. Udah selesai untuk Udah. yang Sheila Sofia. Untuk Sheila Sofia sudah selesai. Tinggal nunggu dia aja yang nggak datang-datang. Kalau
Kalau memang misalkan sampai nanti tidak datang, Enggak, apakah panggilan kedua akan ada perintah membawa. Karena sudah panggilan kedua. Ya, jemput paksa? jemput paksa. Ya, jadi siap-siap aja. Kamu dijemput paksa. Jadi lebih baik kamu kooperatif dan tidak ada lagi drama sakit seperti itu. Oke? Oke, thank you. Terima kasih dokter.